Paris, Siap, siap, siap. kata Bang Oji, Tuhan Anda tiga. Itu gimana ceritanya? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Oh, yakin. Ngomong-ngomong kata gua. Kata saya aja, biar saya ini Umar, kata saya aja. Gimana Bang Haris? Oh iya. Kalau saya gini, Bang. Ya, Kalau saya itu kan bukan penginjil, bukan. Saya tuh memang saya tuh saya tuh memang orang Katolik. siap. Gitu. Itu memang gini. Kalau saya sendiri sih, saya itu enggak fanatik, enggak. Saya itu cuma mempelajari di kehidupan. Gitu. Hah? Beta apa, Pak? Mempelajari di kehidupan. Ini, Bang. Saya itu memang dari kecil, saya kelas 1 sampai kelas 5 itu masih muslim dulu. Terus saya tuh ikut di orangnya Katolik. Di suatu hari habis dari gereja, bukunya itu di Injil itu dikasih di meja, terus saya baca. Terus kalau melihat membaca itu hampir 1 tahun mempelajari, tapi dulu kan yang bener yang mana nih, saya bimbang gitu. Akhirnya saya itu kelas 5 hampir kelas 6 itu memutuskan untuk menjadi Kristen Katolik. Terus akhirnya gini, saya tuh belajar, dan saya cuma membaca itu toh, saya cuma ayat-ayat yang itu baca, terus saya tuh istilahnya punya prinsip gini, doa yang tidak bisa menyakiti orang lain itu saya yakin itu dari Tuhan, tapi doa itu cuma bisa untuk menyelamatkan orang lain, itu toh. Akhirnya saya perjalanan terus, saya juga pernah dalam zaman dulu itu ikut-ikutan perguruan itu pernah. Pergi ke timur gitu, Pak, dari kitab suci, Pak. Enggak, saya enggak cari itu, Bang. Jadi begini, kata Yesus itu kan, mintalah makan diberi, gitu. Saya sampai perjalanan ini Harus minta apa pada saat itu? saya kan suka itu, Bang, suka yang menolong orang. Pak. Saya suka menolong orang. Kalau saya kan bisa menolong orang, seneng gitu loh, tapi tanpa pamrih, Pak. Jadi gini, perjalanan saya itu terus ke sana kemari. Ditemenin nggak, Pak, perjalanan itu, Bapak? Gimana? Bapak perjalanan itu ditemenin nggak, Pak? Gimana, Bang? Putus-putus? Iya, Bapak melakukan perjalanan itu ditemenin apa sendiri? Oh, sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Nah, di suatu hari itu ada gini, Pak. Saya kan cuma mengandalkan doa aja ya. Saya tidak mau apa. Doanya gimana, Pak, doanya, Pak? Ya, doanya minta sama Tuhan Yesus gitu. Nah, saya kan Tuhan gitu, Yesus, ya. Terus yang saya andalkan memang cuman Bapa kami, Pak, itu. Ini doa Bapak kami apa doa Tuhan Yesus, Pak? Itu Bapa kami itu kan yang diajarkan Tuhan Yesus, Bang. Menurut berarti bukan Tuhan Yesus, Pak, mintanya. Kalau minta saya cuma satu, ya Tuhan Yesus, saya mohon gitu. Minta ke Tuhan Yesus. Saya enggak lain-lain gitu loh. Enggak. Tapi doa Bapak kami gitu, Pak. Iya, cuman itu. Dan itu saya ingin membuktikan, Bang. Ini katanya doa ini gini gitu ya, istilahnya bisa untuk apa aja gitu. Terus saya buktikan gitu. Tapi gimana, Pak? Membuktikannya kan gimana saya bisa menolong orang dengan doa ini gitu. Nah, terus ini, Bang, ini perjalanan saya ya. Akhir kata
di 2010 itu Oh, saya ternyata udah selesai dong buat ceritanya Pak. ya ternyata tadi di tahun 2010 ya toh. Dulu kan saya senang jimat-jimat itu bang. Gimana apa tuh Pak? Termasuk keris, termasuk itu termasuk Terus apa? bukan jimat Pak, pusaka apa itu Pak? Iya bener bang. Ini dulu saya kan senang-senang itu ya, sampai banyak itu di rumah gitu. Ada jimat apa itu yang ada. Akhirnya katakan gini, saya juga ingat perkataan Tuhan Yesus. Katanya ini bang, sebentar ya. Aku cerita aja ya. Cerita perjalanan. Nah, perkataan Tuhan Yesusnya gimana Pak? Mintalah maka akan diberi. Terus itu kan katanya minta diberi gitu. Terus saya kan gini, suatu saat itu semua kan Tuhan juga tidak mau diduakan bang, jangan menduakan aku, itu kan ada ya itu, tapi saya lali di apa itu ya, tapi saya ingat aja itu, jangan menduakan aku kan gitu. Berarti nek kita itu punya keris, punya ini berarti kan menduakan. Menurut saya kan gitu ya. Oh, Bapak gitu. Berarti kan tidak percaya sama Tuhan kalau kita punya hal seperti itu gitu loh. Jangan berpikir sendiri bang itu. Terus akhirnya gini bang, di tahun 2010 itu ada orang sakit, katanya sih panen gitu ya, tapi saya juga nggak tahu sih, saya juga nggak tahu apa-apa. Itu ada dukun atau apa itu yang suruh, itu juga nggak tahu saya, suruh nyariin saya gitu, nyariin saya. Lalu akhirnya saya kan bingung dicari di rumah. Duh, ini gimana ya gitu. Akhirnya Yang sakit Pak, gimana? sama orang sakitnya gitu, cariin bapaknya. Suruh Bang, Pak ini gini, saya dikasih apapun, istilahnya banyu comberan pun saya minum, yang penting saya sembuhkan gitu. Loh, ini saya kan bingung juga, ya aku juga minta aja. Dan Yesus mohon sembuhkan orang ini, gitu. Keluarkan semua jin dan setan dan iblis yang dia di dalam tubuh orang ini, supaya orang ini bisa sembuh, dan ampunilah orang ini dosa-dosanya dari lahir sampai hari ini gitu. Dan akhirnya bang, saya doa bapak kami itu nek kalau Jawa, tapi sorot Jawa ya bang, itu Romo Kaulo atau bapak kami itu tuh. Terus saya doa, akhirnya orang itu kok sembuh gitu, orang itu sembuh. Sampai sekarang bang, itu kan saya itu cuman gini, ya ada orang ke rumah minta doain, ya tak doain bang. Tapi saya memang orang apa ya bang, orang brengsek bang saya itu. Cuma kalau nolong itu pakai hati gitu loh bang. Saya itu memang brengsek, saya bener, saya akui brengsek. Saya itu nggak baik lah. Cuman kalau nolong orang saya tuh nggak mau saya minta ini atau dikasih ini, saya nggak mau. Nolong aja. Terus akhirnya sampai 2010 sampai sekarang ini itu juga pernah bang, itu saya suruh doa sendiri. Makanya saya tuh gini ya, memang kita tuh tinggal yakin ya. Ada orang Jombang itu anak pondok bang, anak pondok itu sakit semua itu udah mengelupas apanya ya, busuk itu bang, kulitnya busuk itu toh. Terus saya suruh gini, Bu, ini ibu nginep di rumah saya 40 hari, kalau masalah makan dan sebagainya nanti nggak usah mikir, saya masih mampu memberi. Terus gimana Pak? Ya enggak apa-apa, pokoknya saya cuma nolong anak itu sendiri. Itu masuk ke rumah saya, itu memang ini bang, dibopong bang, apa dibopong-bopong itu. Terus akhirnya, wah saya nggak bisa sih kalau 40 hari gitu. Akhirnya cuma 3 hari. Terus akhirnya gini bang, ini Bu, ibu pulang nggak apa-apa, cuma
kalau mau sembuh itu gini Bu, Ibu minta sendiri aja ya, kan gitu. Nanti Ibu minta sendiri, ya terus gimana saya mungkin gini Bu, Tuhan itu enggak kenal, kalau menurut saya itu Tuhan itu mengasihi ciptaannya, enggak mengenal itu agama apapun Ibu, kayak gitu. Minta aja, nanti kalau sudah sembuh, Ibu kembali ke enggak masalah itu menurut saya. Maksudnya yang penting anak Ibu itu sembuh dulu, kayak gitu. Kalau udah sembuh, Ibu terserah, itu enggak minta enggak apa-apa, kayak gitu. Dan akhirnya Bang, dia pulang ke Jombang, terus dia juga minta sama, ya saya suruh minta saja sama, dan saya mohon anak saya sembuh, singkirkan semua jin setan dan iblis, kayak gitu, dari tubuh anak saya. Terus Bapa kami surga, dimulai namamu, datang kerjamu, jadilah kehendakmu, jatah bintang surga, bila kami sifat yang jangan belas kedatangan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah dari kami, dan janganlah masukkan ke cobaan, tapi bersalah menjadi jahat kami. Dan Terus setannya kemana Pak? Pokoknya kabur gitu. kayak gini Bang, itu 32 hari semua kulitnya itu udah halus sembuh, tapi Pakai belum skincare Pak? Bagaimana? tapi belum bisa berjalan gitu. Terus saya kan bilang tuh Bu, itu 40 hari udah sembuh Pak, tapi udah halus semua Pak, cuman kok belum bisa jalan gitu. Ibu kan berapa hari, 32 hari, masih 8 hari Ibu, ya gitu. Terus akhirnya doa aja terus Bu, saya yakin Tuhan akan menjamah. Akhirnya 35 hari anak itu bisa berjalan. Akhirnya gitu saya, Pak saya udah bisa jalan gini-gini. Oh iya terima kasih. Udah kamu terima kasih aja Mas sama Tuhan. Akhirnya itu sampai, tetapi ini harus diselesaikan sampai 40 hari. Setelah 40 hari nanti Ibu udah nggak minta nggak apa-apa, yang penting anak Ibu sembuh. Dan sampai sekarang anak itu tidak sembuh gitu. Dan itu paling perjalanan banyak sekali ya Bang, maksud saya. Kalau memang saya kan gini ya, saya itu nggak fanatik, enggak. Saya itu tinggal Tuhan itu maunya gimana. Ternyata orang, saya kan gini ya, loh kok ini orang Gini Pak, saya pikir sudah cukup ya. Saya tanggapi dulu sedikit ya. Oke siap. Jadi kalau masalah kisah-kisah ya, itu mengklarifikasi kebenarannya itu nggak sulit memang. Sulit Iya. kita mengklarifikasi kebenaran. Karena versi orang ya, setiap orang itu beda-beda gitu. Kita ingat dulu cerita Ponari ya, tentang batu Ponari yang terkenal. Kalau Bapak ini kan orang mungkin nggak kenal ya. Kalau Ponari itu kan Ya, pernah sampai antrinya itu panjang sekali ya. Iya. Jadi masuk di TV kayak gitu. Karena orang percaya Betul tentang Pak Ustadz, yang punya batu Pak Ustadz, betul. yang punya batu ya. Orang percaya Iya. bahwa batunya itu bisa menyembuhkan. Dan orang percaya gitu. Iya. Kemudian orang juga banyak testimoni, banyak kesaksian. Ini benar, ini Ponari ini sakti ini gara-gara ini. Nah, ini yang kita katakan namanya pseudo of truth. Jadi sesuatu yang orang itu merasa itu benar kenyataan, padahal itu sebenarnya hanya sebuah apa ya bisa katakan Sugesti, halusinasi Ustaz. mungkin. Juga Iya. Karena gini, karena kalau namanya pengobatan yang diklaim bisa menyembuhkan, itu pernah saya lagi nyukur, terus ada di radio tuh begini, Bapak ini gitu bisa menyembuhkan semua itu obat itu, diabetes, kolesterol, kanker, apa pokoknya segala macam penyakit lah, datang saja ke klinik Tong-Tong misalnya kayak gitu. Nah, ini namanya episode of truth. Kebanyakan orang yang berpikir seperti ini memang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran konvensional. Biasanya kayak orang di kampung, memang jarang literasinya agak rendah. Mereka biasa percaya dengan hal-hal seperti itu. Ada sugesti-sugesti yang misal kalau dipikirkan seolah-olah itu kebenaran gitu. Gini, tidak jarang juga orang kemudian berasumsi di dalam hal-hal seperti itu, ya.
kita lihat kasus yang kemarin pembunuhan berapa orang itu, yang pembunuhan berantai dari siapa yang terkenal di TV ini, tahu nggak sih pembunuhan berantai yang baru-baru ini? Kongkong ya. Yang Kongkong itu ya, yang dia pura-pura itu, dia pura-pura kerasukan sosok dari yang sudah lama, orang tua yang sudah lama masuk, terus dia menyembuhkan itu. Terus orang percaya bahwa dia punya kemampuan itu. Dia punya kemampuan itu. Sebenarnya kan kalau saya lihat ya, ini mohon maaf Pak Aris, saya jangan tersinggung. Ya, yang dapat. Ini kan sebenarnya Pak Aris ini setipe tapi model kekristenan gitu loh. Iya. Paham nggak sih? Jadi kayak nggak ada bedanya sama batu, sama yang tadi, sama yang pohon atau apalah istilahnya itu. Cuman versinya dengan doa Bapa kami. Nah, kalau di Islam itu banyak sekali yang buka-buka gitu, yang orang bahkan mungkin bisa kita katakan menjiplak daripada orang Islam yang dengan dasar dalih dukun ya, yang diajarkan juga sama, doa sapu jagat, doa-doa dari Islam ya, seperti itu ya. Jadi sangat bisa kita katakan ini sangat under nalar lah ya, bisa kita kategorikan masuk ke arah situ. Makanya sebenarnya Pak, kajian atau diskusi literasi yang paling penting sebenarnya, yang paling bukan masuk ke ranah-ranah yang sifatnya private seperti itu, bukan. Karena kalau misal kita mau kumpulin nih yang kesaksian-kesaksian yang karena hal-hal yang tadi kita katakan tadi, bahwa ada orang yang sembuh dikasih, kamu coba baca ini, itu kan harusnya rumah sakit itu tutup saja itu. Iya kan? Benar nggak? Ya, jadi ini kan bagian apa ya, kayak kepercayaan atas sesuatu yang dibuktikan itu sulit gitu. Yang mana sulit Bang? Ya, iya, bingung. sedikit dulu. Misalnya, dulu ada satu orang termasuk Ibu Uti sakit gitu ya. Kata Ibu Uti, saya sembuh ini berkat Tuhan Yesus gitu. Saya, gimana Bu Uti? Bisa jadi itu karena doa saya loh. Saya doakan Bu Uti gitu, biar Bu Uti sembuh. Gimana kalau doa saya yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala gitu? Iya kan? Bagaimana? Jadi perspektif, kemudian asumsi yang kita bangun atas sesuatu ini karena rendahnya literasi. Dan ini harus kita edukasi kepada siapapun untuk tidak gampang dan tidak mudah percaya dengan hal-hal yang sebenarnya sulit ya. Dan ini kan banyak ya di kampung-kampung itu masih terpapar pemahaman seperti itu. Jadi mohon maaf, jangan Bapak tersinggung. Ya ini kan TikTok ya, ini kan sekarang dunianya sudah dunia teknologi, kita sudah harus beranjak maju, jangan lagi masuk ke praktek-praktek yang justru tidak mengedukasi masyarakat. Ya kan? Kalau misal kayak hanya doa itu mungkin setiap pemeluk agama itu mesti berdoa. Tapi ikhtiarnya apa gitu? Apa bentuk ikhtiarnya itu, apa bentuk upayanya itu seperti apa gitu, biar orang itu benar-benar masuk ke, karena dia bukan kayak simsalabim gitu, datang sini langsung di ini, tidak seperti itu. Zaman sekarang ini sudah sangat beda sekali gitu ya. Terus yang kedua, masalah syirik. Sebenarnya justru kalau kita masuk ke ranah diskusi kristologi, tadi Bapak katakan jimat itu, Yesus itu menduakan Tuhan. Yang menduakan Tuhan sejatinya itu ketika menjadikan Yesus itu juga Tuhan sebenarnya. Masuk nggak ini? Ya, sadar tidak ini? Apa-apa. Iya, sadar tidak bahwa ketika kita menjadikan Yesus itu Tuhan lain selain pada Tuhan yang benar, yang Bapak sebut Bapa itu atau Allah itu juga sebenarnya menduakan Tuhan. Jadi Yesus dijadikan jimat. Yesusnya dijadikan sebagai perantara, yang justru malah perantaranya yang dijadikan sebagai Tuhan. Sama halnya dengan batu yang dijadikan sebagai Tuhan gitu. Bahkan HP ini kalau kita sembah-sembah juga jadi Tuhan. Ini wacana kita buka diskusinya biar kita berkembang ya. Jadi tidak seperti
persaksian individu yang terlalu metafisik begitu, Pak. Oke. Oke, dikit boleh, dikit. Oh sih. Gini Pak, kalau bilang persaksian juga saya agak kurang setuju juga. Tadi kan Bapak bilang berdoa kepada Yesus dengan menggunakan doa Bapa kami. Nah itu kan doa, ada dua yang diminta sama Bapak. Pertama dari Bapak kami itu, doa Bapak kami, dan kepada Yesus. Kalau dibilang Yesus itu Tuhan, seharusnya Bapak harus merujuk kepada Yesus dengan doa Yesus sendiri. Kita pada Yesus dengan Yesus sendiri gitu kan. Kali kalau tentang persaksian banyak Pak, kedokteran pun itu tanpa doa, mohon maaf ya, ada yang ateis juga bisa menyembuhkan gitu. Lanjut Bang, lanjut lagi dan Oke. Gini, kalau saya kan gini Bang, saya tuh doa itu udah katakan gini, pernah itu saya tuh mempelajari doa itu yang diterima itu yang seperti apa ya. Terus saya tuh gini, ada kalau kita tuh doa itu satu nggak boleh sombong kan gitu ya, maksudnya sombong itu gini, kalau orang ini nanti sembuh, orang ini pasti mengikut saya, oh itu nggak dikabulkan. Itu juga saya coba dan ternyata kita harus satu, mengasihi sama manusia, dua itu kita kalau mendoakan orang harus tulus ikhlas, nggak boleh minta imbalan, nggak boleh harus ini makanya sih nggak bisa. Kalau punya hati seperti itu nggak bisa. Saya kan cuma cari seperti itu Bang. Jadi kita tuh satu menolong sesama manusia, harus tidak memilih itu. Harus kita seluruh umat siapapun dia, mau kaya mau miskin mau itu golongan apa, kalau minta doa kita doakan. Dan selama ini saya juga nggak pernah kok, tadi kan katanya kalau mau ponari pakai batu, saya nggak pakai batu. Saya itu antipati kalau masalah keris, masalah itu antipati. Malah justru orang-orang yang punya seperti itu udah buang aja. Kalau minta aja, kalau katakanlah ya nek wong Jawa Gusti kula nyuwun bla 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 apa gitu aja. Saya kan cuma gitu. Dan itu sampai sekarang pun kalau orang-orang itu ke rumah katanya, ya cuman ke rumah nggak bawa apa-apa, minta doa saya doain, udah itu aja. Dan ternyata juga orang-orang itu kok sembuh ya, teman kan cuman itu ya saya tuh. Tapi memang nggak ada lakone kok kita harus melek, kita harus puasa, kita ini nggak ada. Cuman kalau saya kita harus berbuat baik ke sesama manusia itu aja. Itu yang membuat Tuhan itu memberi ke kita. Makanya kadang-kadang kalau orang sama orang Kristen sendiri ya, saya sendiri bisa seperti ini, tidak ada yang nggak suka orang-orang Kristen gitu. Saya kan yang penting saya menolong orang untuk baik, tapi ada satu Pak, untuk membuat orang istilahnya melukai orang saya nggak bisa gitu. Kalau karena ada yang punya ilmu bisa membuat orang gitu. Pak Aris, gini, saya mau ajak dialog gini. Misalnya nih, Pak Aris pernah nggak temukan, Pak Aris kan pernah ikut perguruan, terus kan yang ngajar Muslim ya kan? Ya Muslim. Dia ngajarin pakai ayat-ayat kursi, pakai ayat-ayat Quran gitu, terus sembuh gitu. Nah sekarang Pak Aris percaya yang mana ini, yang benar ini? Ayat Quran kah atau ayat Alkitab atau doa Bapak kami itu? Saya memang ke Bapak kami Pak. Maksudnya saya tuh enggak. Saya tanya dulu yang guru sampean itu, yang Muslim itu pernah enggak dia menyembuhkan dan sembuh? Itu dulu saya masih sekolah Bang. Jadi dulu kan cuman ilmu itu, ilmu kekebalan. Maksud saya Anda percaya tidak ada orang Muslim dengan doa-doa itu langsung sembuh? Pernah lihat? Ya pernah ada. Nah itu gimana itu? Menilainya bagaimana? Saya nggak berani menilai Bang. Berarti mereka itu nggak benar ilmunya, salah? Oh enggak, saya nggak bilang gitu Bang. Saya nggak mau bilang itu. Lah misalnya gini, ada orang Hindu
Pernah dengar ini nggak? Siapa itu yang orang India tapi dia Hindu, terus dia punya di tempatnya itu seluruh agama gitu. Jadi ada salib, ada Buddha Siddhartha Gautama, terus ada pokoknya semua simbol agama di dalam kamarnya. Dia dulu kena cancer, terus dia pergi ke Tibet. Dia ibaratnya mungkin dia akan meninggal, ini ceritanya dia. Terus dia sudah pasrah, ternyata pulang dari Tibet dia cek lengkap, ternyata dia sudah gak punya cancer lagi. Siapa lagi namanya itu ya, lupa saya. Itu sempat terkenal juga, orang Indonesia, orang di Bali bahkan. Nah itu gimana itu yang kayak gitu? Nek saya nggak mau menilai orang itu, Bang. Saya itu menilainya gini. Menarik begini Bang. Wajib karena kan kita gini, ini ranah banyak yang nonton kan, ada ratusan gitu. Jadi biar jadi edukasi buat teman-teman gitu. Bagaimana kita melihat, memandang, memperhatikan, menganalisa dan mengamati bagian-bagian yang kita sebut dengan kebenaran itu. Jadi kalau kita lihat fenomena, dan fenomena itu kita cuman ambil satu sampel, maka kemudian kita akan berpikir itulah kebenaran. Tapi kalau kita ambil sampelnya lebih banyak lagi, kebenaran itu menjadi fluktuatif atau bahkan relatif. Ya kan gitu, relatif itu maksudnya menjadi tidak. Misalnya nih, Pak Aris datang. Ternyata ketika ada orang sakit ke saya dengan saya suruh baca doa Bapak kami, dia sembuh. Itu satu sampel. Tapi kalau kita ambil sampel yang lain, ternyata ada orang di luar sana, kalau ada orang sakit datang ke dia suruh baca ayat kursi, dia sembuh. Ternyata ada lagi sampel baru, kalau ada orang sakit datang ke pandita, dia menghadap ke pandita agama Hindu misalnya, terus di sana diajarin tentang apa yang ada di Veda. Ternyata dia sembuh. Mantra-mantra yang ada di Veda dia sembuh. Bagaimana kita melihat kebenaran itu? Padahal dalam hidup ini kan kita disuruh oleh bukan hanya akal, tapi hati kita juga untuk menemukan yang kita sebut dengan kebenaran kan. Hidup tidak selamanya hidup di dunia. Setelah kematian itu kita akan diperhadapkan dengan situasi yang harus menuntut kita menemukan yang benar itu seperti apa. Termasuk Tuhan yang benar itu seperti apa. Makanya kalau tidak mau menilai, ya, alasannya apa tidak mau menilai? Minimal secara pribadi kita harus punya kesadaran itu, Pak. Ya. Apakah ini yang benar? Ya kan? Ini saya lagi mengedukasi teman-teman, ada 100 orang lebih, bahwa kebenaran itu memang harus diuji, harus dicari dan harus ditelusuri. Gak bisa kita kayak hanya sampel satu ini atas dasar imani saja. Terus kita apalagi lebih parah lagi, sudah kita menyembuhkan kayak gini, terus kita yakin dengan itu, terus kita nyebarin gitu, seolah-olah itu sampel yang benar. Padahal sampelnya cuma sekutip itu aja, belum bisa divalidasi kebenarannya. Nggak paham nggak Pak maksud saya ini? Diskusi kita gini. Saya mau minta maaf, jangan tersinggung Pak. Ini saya cerita gaya bicara saya seperti ini. Tenang. Saya Siap, bagus. Nah, baik Pak. Jadi begitu Pak. Jadi dasar kita menilai dari satu sampel itu sama sekali nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, apalagi acuan. Nggak bisa seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Oke. Nah, saya kan nggak mau menilai, Bang. Itu kan masing-masing ya. Istilahnya gini. Mungkin orang Muslim dengan baca ini, ya silakan saya gitu. Orang Buddha ini baca ini silakan, menurut dia benar monggo saya. Tapi kalau saya kan gini, Bang. Saya pernah itu ada orang yang Kemute Bang Aris. ini, Bang. Saya nggak mau menilai, Bang. Itu urusan masing-masing kalau saya. Yang penting kan nek saya itu satu, Bang. Kita tuh
menolong semua manusia di dunia ini, kalau bisa ya kita tolong. Dan kalau mungkin apa ya, nek dulu ya, selain saya kan mesti ada langsungnya. Dan ini kan semua saya buang, semua keris, sifat, saya cuma percaya itu aja. Dan itu saya ini ya sudah saya jalanin, saya gitu aja Pak. Itu nanti kalau masalah hidup kita utama itu Bang. Kalau ini saya kita tidak bisa menentukan gitu. Saya teman saya. Pak Ari, ini jaringan saya apa cuma suara Pak Ari putus-putus ya? Suaranya putus-putus. Suaranya makanya begini ya, ini ada Bang Pau ODGJ ini Bang Ali Yubi ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, akhirnya terjun juga ke TikTok ini abangku ini. Ada Ustaz Tahta, Masya Allah. Saya nanggapin sedikit, nanti Ustaz Tahta sama yang lain juga nih. Makanya ya kalau kita lihat persaksian oten-oten yang taruhlah, mohon maaf ya, yang buat persaksian di Yusuf Monobulu ini, ada Pawang ODGJ ini, itu memang seperti mereka yang masuk ke sana itu rata-rata kayak kurang literasi gitu loh. Ini mohon maaf sekali. Maksudnya percaya dengan hal-hal yang supranatural, yang aneh, dan dalam tanda kutip kesannya jadi kayak konyol. Ya misal persaksiannya itu banyak lah ya. Saya nyimak satu aja, misalnya kakek-kakek, ada kakek-kakek itu, saya nggak bisa lupa karena saya bikinkan konten itu. Si kakek itu ngomong cerita, dia didatangi Yesus misalnya. Nah, jadi dia bikin persaksian di depan gereja, banyak yang nonton itu, YouTube itu. Dia bikin persaksian di depan gereja. Dia katakan waktu didatangi Yesus, dia berada lagi di dalam kamar. Anehnya dia katakan dia lagi tahajud ya. Saya juga heran, selalu ada cerita-cerita tahajud gitu. Entah dia tahu baca apa tidak itu kalau dari sisi tahajud. Terus begitu dia ini kamarnya itu tiba-tiba atapnya kelempar gitu. Atapnya kelempar, terus masuk angin puting beliung. Angin puting beliung itu berputar-putar di kamarnya, kelilingi dia. Tidak lama setelah itu muncul petir. Itu masih ada di YouTube itu. Bish, ya kan? Muncul petir di kamarnya. Terus muncul sosok putih ya, turun dari atas ke bawah gitu. Terus petirnya hilang. Anginnya juga hilang. Ini kan kita pikir ini apa? Ini cerita ini kalau dibawa ke kita ya mungkin Bang jadi Ustadz, kayak seperti kurang literasi. itu nggak lengkap Ustadz Alwan, itu nggak lengkap. Iya. Nanti antum lengkapi ceritanya. setelah ini langsung dilengkapi. Jadi bagi saya gini. Ini kalau dia cerita di kampung ya, mungkin di pedalaman gitu yang orang-orang nggak bisa baca, nggak ada akses informasi, ya mungkin cocok lah gitu loh. Ini bukan maksud kita menertawakan ya, tapi memang ini lucu gitu, kejadian nyata gitu loh. Itu kayak ada orang datang terus ngaku-ngaku mau bisa menggandakan uang gitu. Itu kan kalau kita yang sering ngebaca, sering open literasi, kita kan langsung wah bohong kamu. Meskipun dia bikin atraksi sulap di depan kita kan yang korban pembunuhan ini, yang berantai itu ya, itu kan selain dia berubah menjadi sosok yang katanya dirasuki sosok yang sudah tua pada masa yang lalu, dia bangkit lagi jin atau apa, dia juga melipat gandakan uang dengan cara amplop itu dia buat dua. Satu amplop dia suruh kasih masuk uangnya, terus dia tukar amplopnya jadi dua, kan ditangkap sama polisi kayak gitu. Tapi di pandangan TKW itu benar digandakan. Kalau dibawa ke dunia kita sekarang ini, siapa yang mau percaya dengan ada yang bisa menggandakan uang itu? Itu kan kecuali orang-orang yang kurang literasi dan dia tidak belajar lah, mungkin pendidikannya kurang gitu. Nah ini yang terjadi, saya banyak lihat persaksian itu.
Makanya ini dalam rangka, sekali lagi dalam rangka mengedukasi. Silakan Pawang ODGJ, kasih lengkap ceritanya gimana? Ya, saya sambung ya. Assalamualaikum Ustadz Tata, Bang Umar. Ada M3. Bentar. Melayani beli dulu. Saya aja dulu saya. Iya Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Jadi kalau di dalam Islam itu segala sesuatu itu sudah final. Jadi ada kejadian apapun umat Islam tidak akan murtad itu cuma gara-gara kayak gitu. Asalkan ngerti. Suatu contoh, ada orang doa itu kepada siapapun sembuh gitu misalnya. Nah ini kalau di dalam Islam saya pakai cerita pertama dalil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia dan maha penyayang di akhirat. Jadi Allah itu pengasih di dunia. Orang itu mau minta ke berhala pun diturutin oleh Allah. Sama seperti Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini awal munculnya penyembah berhala di Arab kan Amr bin Luhai. Dia datang ke Syam. Ada kampung negeri namanya Amalek. Lalu dia melihat orang-orang menyembah berhala. Ditanya, kenapa berhala? Iya, kalau kami berdoa apapun, minta apapun dikabulkan. Gitu. Berarti berhala itu bisa mengabulkan. Coba. Apakah berhala itu Tuhan? Tidak. Tetap Allah yang mengabulkan. Gitu. Makanya kita kalau umat Islam ada orang yang minta ke apapun kok dikabulkan ke Tuhannya, keyakinan dia. Umat Islam tidak akan pengaruh. Tetap umat Islam mengatakan ya tetap Allah. Itu. Karena apa? Mereka yakin menurut mereka itu benar dan mengabulkan menurut dia, sehingga ana inda doni abdibi. Saya menuruti prasangkanya hambaku gitu. Makanya orang-orang di desa-desa itu banyak adat-adat itu. Jangan gini akan gini, beneran itu. Coba kenapa? Tapi tidak berlaku di desa sebelah atau di kota. Mana dalilnya ini? Saya menemukan ternyata ana inda doni abdibi. Ya, ketika orang ini yakin, maka keyakinan ini menjadi kenyataan gitu. Ya, maka jangan yakin apa-apa selain kepada Allah gitu. Ya. Nah, sehingga kalau ada orang Hindu doa dengan dewanya dikabulkan. Yang Kristen doa minta ke Yesus dikabulkan. Apakah Tuhan yang mereka minta itu Tuhan beneran? Tidak. Ya, pernah Rasulullah itu diminta doa oleh orang. Ya Rasulullah, saya sakit, doakan. Didoakan oleh Rasulullah. Sehari tidak sembuh, 2 hari tidak sembuh, 3 hari. Lalu orang ini karena 3 hari tidak sembuh, pas 3 hari itu dia minta ke orang Yahudi, minta doa. Dia langsung sembuh. Akhirnya orang ini gini, ya Rasulullah, saya ini minta doa ke sampean, tidak sembuh. Lalu hari ketiga saya minta ke orang Yahudi, malah sembuh. Akhirnya Jibril turun. Muhammad bilang, sebenarnya ketika orang ini minta doa kepadamu Muhammad, memang udah disembuhkan tapi nunggu 3 hari lagi. Andai kan orang ini tidak ke Yahudi tetap sembuh hari itu gitu. Jadi apa? Islam itu luar biasa. Terus yang terakhir, kalau ada penyaksian bertemu dengan ini, kita kembalikan ke dalil. Ada orang mimpi didatangi Tuhan. Ajaran samawi tidak pernah Tuhan menampakkan diri itu. Jangankan ke kita, ke Yesus sudah tidak pernah. Jadi kalau ada orang didatangi Tuhan katanya, melihat, bohong pasti. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Kata Yesus, oleh Bapakku yang di surga, Matius 23:9. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Dalam Keluaran ya, dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak serupa dengan apapun. Semuanya sudah jelas itu. Jangankan kita pakai Al-Quran, pakai Bible pun Tuhan itu intinya dia tidak serupa dengan apapun. Tidak bisa dilihat, tidak mau turun, tidak mau menampakkan diri. Kalau dia turun bukan lagi samawi, pagan. Dewa menjelma jadi manusia. Dewa ini 100% manusia, 100% dewa. Kapan menjadi dewa 100%? Kalau udah mati, kembali lagi ke atas, kembali ke asal. Itu ajaran pagan kayak gitu. Ya. Jadi banyak dalam Islam itu diceritakan gitu, kayak gitu ya. Mungkin itu Ustadz Awan, Bang Umar dan yang lainnya. Cong, ayo Cong. Alayu. Iya, saya sambung perkataan Ustadz Alwan ya. Begini Bang Aristri Haryanto,
ada seorang pendeta sudah kakek-kakek, sudah tua, ya sudah ya katakanlah sudah lanjut usia ya, mengaku sebagai seorang murtadin. Ini kan membuat kita umat Islam itu terbahak-bahak, Pak ya. Karena mengaku sebagai seorang murtadin, tata cara sholat tahajud saja nggak bisa, gitu loh. Kan lucu. Itu pendeta bersaksi di gereja, terus dia juga mengaku katanya didatangi petir menyambar-nyambar, udara berputar-putar. Lalu orang itu, pendeta itu diangkat katanya Pak ke sebuah taman, yang mana taman itu lebih indah daripada tamannya Teletubbies katanya. Dan di taman itu si bapak pendeta itu berjumpa dengan sesosok pria yang berjubah putih, rambutnya gondrong katanya, persis yang ada di kalender katanya. Ya, justru kesaksian mereka itu membuat kita umat Islam itu terpingkal-pingkal gitu loh Pak. Dan kesaksian seperti itu justru membuat yang milenial, Kristen yang milenial itu justru berpikir ulang, benar enggak nih kesaksian gitu loh Pak. Lanjut aku rame. Siap. Lanjut, Ustaz Alwan. Boleh Pak Ari, silakan Ustaz Alwan itu kayaknya. Oh, Ya, Pak Ari silakan Pak Ari. oke, terima kasih. Ya, itu kan saya itu kadang-kadang orang kenal. Nah, Roro itu kan ini saya panggil Tuhan Yesus gitu ya. Ini memang nunduk gitu. Kan saya memang keyakinan saya. Yesus itu kata kalau dulu kan gini ya, jangan bertanya tanpa perlu. Ternyata kalau kita memanggil itu, ya itu saya juga nggak tahu yang bilang kan roh-roh yang itu. Saya nggak bisa lihat sendiri, nggak bisa. Saya bukan orang pem. Cuman asal itu udah tumbuh, dia keluar dari tubuh orang itu dan orang itu sembuh. Ada ya pelajaran seperti itu. Saya apa ya istilahnya, saya tuh apa Injil situ cuman ndak membaca terus ndak, cuman saya dulu cuman pernah membaca, terus ini saya cari saya gitu Pak. Orang mungkin orang Muslim juga banyak yang seperti itu bisa, orang Buddha bisa, itu kan hak masing-masing. Saya itu, saya seperti ini ya tak jalan seperti ini gitu. Saya juga enggak kok fanatik ini, enggak. Dan saya bisa menolong dengan seperti ini, ya udah saya lakukan. Urusan nanti mati itu urusan saya dengan Tuhan sendiri. Yang penting saya berbuat baik dengan orang, saya tidak membedakan orang ini orang itu. Maksudnya kalau membedakan, ini orang ini saya doa ini sedikit aja lah, katakanlah gitu. Ya enggak bisa, Tuhan enggak mau seperti itu. Kita kalau mendoakan ya doakan. Kalau orang sakit ya didoakan biar sembuh. Ya istilahnya orang masuk ke rumah masih enggak dipopong tapi keluar bisa ya udah, yaitu saya ya udah itu sembuh, ya udah dia kan senang, ya sudah dia bisa aktivitas lagi, ya sudah. Yang penting saya tidak minta imbalan apapun. Cuman itu saya Pak ya, saya enggak saya menilai kalau ini salah ya enggak, saya enggak menilai itu salah dan sebagainya, enggak. Yang jelas itu urusan masing-masing, itu nanti kalau mati kita pertanggungan masing-masing. Nanti siapa yang benar dan salah itu baru nanti kita kalau sudah mati. Saya kan gitu. Kalau nanti saya sudah berbuat seperti ini, terus nanti mati kok tidak diterima, ya sudah, itu resiko saya.
Kalau nanti katakanlah tepat ya amin gitu. Kalau salah ya mungkin saya yang berbuat intoleran, tapi kalau saya cuma gini, kalau kita baik ya sudah, kita harus berbuat baik di dunia ini. Oke, silakan wisatawan menanggapi. Tata. Iya. Jadi sebenarnya kebenaran itu sudah ditunjukkan. Jadi kita sebenarnya tidak bisa pasrah. Misalnya saya meyakini Islam itu benar, ya pasti karena kami punya kitab suci, ya tanyakan ke kitab suci itu. Yang dikatakan kitab suci kan firman-Nya Allah. Sehingga itulah firman atau yang benar gitu ya. Misalnya agama yang benar apa? Karena saya Islam, ya nanya ke Islam. Inna dina indallah Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam ya, fala yuqbalu alaihi. Jadi pertama, agama yang benar itu adalah Islam. Karena semua para nabi itu juga muslim gitu ya. Dikatakan muslim, apa inti dari muslim itu? Yaitu semua perbuatan ya, iman itu harus mengikuti kitab suci. Yesus, Musa, Nabi Muhammad, mereka punya ajaran. Ajaran itu dari mana? Dari Tuhannya ya. Sehingga itu yang diikuti. Nah, karena mereka punya kitab suci, punya keyakinan, maka mereka muslim. Kecuali ada nabi mengatakan, ajaranku dari diriku sendiri. Berarti nabi tersebut bukan muslim. Tapi selagi nabi itu mengaku menerima firman, menerima wahyu, tugasnya hanya menyampaikan, pasti dengan otomatis dia menjadi muslim udah. Ya, dengan otomatis. Nah, makanya saya mengatakan Islam benar karena dalil dulu. Ya. Nah, begitu juga ketika saya meneliti misalnya, Kristen ini benar apa enggak ya? Coba saya gali kitabnya. Saya gali itu tentang Yesus. Ternyata apa yang saya yakini, Yesus baik dalam Al-Quran sama ternyata. Wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Israel. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia diberi wahyu, ajaran, firman, dan dia seorang nabi, penyampai firman. Nah, tapi itu kan Al-Quran tahta. Oke, saya coba pakai dalil Bible. Ternyata sama, bahwa dia utusan, ya, utusannya Allah. Untuk siapa? Untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KBR 13:23, Matius 2:6, Matius 10:5-6. Dia utusan untuk Israel. Tapi di Al-Quran dia nabi, tata. Oke, Matius 6:4, dia juga ngaku nabi. Tapi di Al-Quran dia diberi ajaran, menerima wahyu. Sama. Dia di dalam Bible juga menerima wahyu. Yohanes 12:50, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Sehingga umat Islam tidak pernah salah tentang Yesus itu. Kami mengimani Yesus sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, karena Islam itu tidak akan mengimani melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, apapun itu. Sehingga ketika saya meneliti pakai Al-Quran, siapa itu Isa, siapa itu Yesus, ya itu intinya. Baik saya memakai Al-Quran atau Bible sama. Kuncinya apa? Utusan, nabi, penyampai firman. Apa definisi utusan? Di dalam Islam, manusia yang diberi wahyu. Yang mana wahyu itu wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau dalam Bible, apa definisi utusan? Sama. Mereka yang menerima ajaran, menerima wahyu. Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Jadi kebenaran itu jelas sebenarnya ya. Tidak usah ada lagi ragu. Kalau saya nanti, inilah pilihan saya. Terserah saya nanti saya tanggung sendiri. Mau saya benar atau salah. Loh, wong kebenaran sudah ditunjukkan. Tinggal kita mencarinya, lalu diimani, dikerjakan. Gitu ya. Oke, lanjut. Silakan Pak Ari mau menanggapin. Enggak Pak, saya enggak. Saya nambahin dikit aja sudah kalau memang Pak Ari. Ini kayak gini, misalnya kayak nih.
Biasanya kayak ada orang ya, misalnya fenomena mama minta pulsa itu kan sering itu. Dulu-dulu rame-rame itu. Tetangga saya justru kena, diarahkan ke ATM kena berapa gitu. Itu nggak bisa mengacuh tak acuh gitu, karena dalam sisi edukasi, mengedukasi. Namanya kita mengedukasi karena kita memang ada dasar untuk mengedukasi orang-orang. Ketika kita mengatakan, Pak, kalau ada SMS bunyinya begini, Anda dapat undian berhadiah nanti gini 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 gini. Yang kita harapkan dia mau menganalisa gitu loh, mau mempelajari dan mau melihat benar ndak ini. Karena namanya Allah ya, atau Tuhan memberikan kita akal itu tujuannya untuk itu sebenarnya. Kan sangat tidak sangat, menurut saya sangat tidak adil manusia disuruh untuk hidup di dunia, diberikan ujian, lalu dia tidak diberikan perangkat untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Dan seperti juga Pak Aris juga, saya rasa Pak Aris juga tahu definisi baik dan buruk itu pasti lewat Alkitab itu kan, yang dipercaya itu kan. Seperti dia mengatakan, Pak Aris katakan, saya nggak percaya lagi sama jimat, saya nggak percaya lagi sama keris. Kalau bukan orang Kristen yang memberitahu Pak Aris, apa Pak Aris mau terima? Pendeta memberitahu Pak Aris, apa Pak Aris mau terima? Jadi tetap saja upaya mencari kebenaran itu selalu ada. Upaya untuk terus mencari selalu ada. Makanya benar kata Ustaz Tahta tadi, di dalam Islam, ini kita bicara dalam konteks umat Islam ya, itu memang nggak boleh orang itu pasrah. Orang harus terus belajar. Orang harus terus belajar